Halo semuanya, ketemu lagi. Sorry ya, kemarin nanggung banget unboxingnya. Nih kelanjutannya langsung aja. Skor Antutunya tuh dapat 295 ribuan. Dan ya, ini tuh termasuk kencang ya buat HP mid-range dengan prosesor gaming MediaTek-nya yang emang terbaru dan pertama di dunia, yaitu Helio G95 di Realme 7. Langsung aja kita bahas gamenya aja dulu nih ya. Dan ya, gue yakin teman-teman udah pada penasaran nih sama performanya. Gue udah nginstal PUBG yang versi terbarunya yang New Era. Dan buat grafiknya teman-teman bisa lihat sendiri nih. Grafik smooth mentok ultra, terus grafik balance mentok ultra juga, dan HD mentok high. Untuk HDR dan ke kanan lainnya itu belum bisa semua. Gue ngetes main ya, ini game enak-enak aja sih, termasuk gyroskopnya juga aman. Lanjut lagi main Asphalt 9 dengan settingan bawaan juga lancar sampai finish. Ngetes juga Honkai Impact, aman juga kok gyronya, pas dimainin juga lancar-lancar aja nih, nggak ada lag. Intinya kalau buat gue pribadi enak-enak aja buat main game di Realme 7. Prosesornya ini nggak salah. Secara kita juga dapat RAM-nya tuh lumayan ya, 8 GB sama internal storage-nya 128 GB. Masih lega kalau teman-teman mau install banyak game. Dipegangnya juga nggak ada masalah kalau menurut gue. Pas kita main ya, speakernya juga nggak ketutupan sama jari. Tapi kalau mau pakai headset ya enakan diputer sih orientasi layarnya. Terus buat info tambahan aja nih, Realme 7 juga merupakan smartphone pertama yang lulus uji sertifikasi TUV Renlen. Apaan tuh? Nah, silakan baca aja deskripsi di bawah. Jangan didiktein dulu, kebiasaan ntar. Bobot HP ini tuh hampir 200 gram kalau kita nggak pakai case. Tapi kalau pakai casing bawaannya 200 gram lebih dikit sih. Ya nggak berat-berat amat lah buat HP dengan baterai goceng atau 5000 mAh ini. Kenanya ya wajar malah. Baterainya nih lumayan awet sih, dengan pemakaian standar gua tuh bisa nyampe SOT hampir 8,5 jam. Gua ngetes juga pakai PCMark dapat 7 jam 41 menit. Nah, buat ngecasnya sendiri juga cepet banget asli. Sejam aja tuh udah full dari 2% nih. Teknologi Dart Charge-nya yang 30 watt ini tuh nolong banget buat pemakaian sehari-hari, dengan catatan ya casan aslinya harus teman-teman bawa kemana-mana. Realme 7 punya bentang layar 6,5 inci Full HD Plus, panelnya IPS. Di kiri atasnya juga ada punch hole kamera depannya yang punya resolusi 16 megapiksel. Dan letaknya ini nggak ganggu sih pada saat kita lagi main game, soalnya sering ketutupan sama jempol. Punya refresh rate 90 Hz, berasa lebih smooth pastinya untuk setiap transisi ataupun animasi UI-nya. Nah, buat UI-nya sendiri, gue nyaman-nyaman aja pakainya. Yang penting kebiasaan gue sih ya, bisa swipe up untuk ngelihat aplikasi-aplikasi yang lain alias drawer mode, dan bisa swipe down juga buat nurunin jendela notifikasi. Realme 7 pakai Realme UI versi 1.0 berbasis Android 10. Buat bezelnya sendiri, ini yang bagian bawah masih rada lebih tebal ya ketimbang kiri kanan atasnya. Oke, lanjut lagi soal sensor unlock Realme 7 ini tuh ada sidik jari sama wajah. Buat keduanya ini nggak ada masalah, sama-sama cepat performanya. Bahkan face unlock aja nih gue pakai masker masih bisa kebuka. Nah, karena fingerprintnya tuh ada di samping, kalau gue sih ya biasanya tuh ngedaftarin 3 jari dengan pemakaian sehari-hari kayak gini. Jempol kanan gue buat ngebuka dengan posisi standar kayak gini lah. Telunjuk kanan kalau posisinya gue mau ngambil HP-nya di atas meja kayak gini. Dan telunjuk kiri gue pakai kalau emang lagi megang tangan kiri handphone ya. Oke, lanjut lagi. Di video unboxing kemarin tuh ada yang nanya jaringan si Realme 7 itu 5G atau belum. Jawabannya adalah belum, masih 4G aja. Oke, pindah ke bagian belakang. Realme 7 ini ternyata pakai material polikarbonat guys buat bodi belakangnya. Jadi ya itu bahasa kecenya plastik lah ya. Cuma katanya desainnya ini tuh terinspirasi dari kaca, makanya punya finishingnya tuh kayak begini. Punya NFC juga, jadi bisa ngecek dan isi saldo e-tol serta hal lainnya yang mesti pakai NFC lah.
Desain belakangnya tuh ya fresh ya kelihatan, apalagi bentuk kameranya kayak gini. Nah, buat teman-teman yang nanya video tim casingnya, ya nanti aja nunggu banyak yang jual dulu ya, biar bahasnya enak. Buat kamera belakangnya sendiri tuh ada 4 dengan konfigurasi yang paling atasnya ini adalah lensa ultra wide 8 megapiksel. Terus bawahnya adalah lensa utama 64 megapiksel pakai sensor Sony IMX682. Dan ini adalah lensa Sony pertamanya Realme yang resolusinya tuh 64 megapiksel. Dua lensa di bawahnya ini masing-masing 2 megapiksel aja, lensa black and white portrait dan makro. Buat hasilnya sendiri kayak yang kemarin gue tes juga di video unboxingnya, kalau yang 64 megapiksel ini hasilnya tuh tajam serta detail. Buat lensa normalnya juga bagus sih hasilnya, gue nggak ada masalah sama saturasi warnanya juga nggak lebay lah. SDR-nya pun menurut gue oke, aman lah buat taruh di sosmed-sosmed aja. Lensa utamanya juga bisa di zoom digital sampai 10 kali. Dan ini juga ada watermarknya, kalau nggak mau dipakai ada settingannya, tinggal di off-in aja guys. Buat opsi more ini ada mode lagi nih, mode time lapse, ultra makro, Google Lens, slow mo, pro atau expert, dan panorama. Nah, mode pro-nya ini tuh ada settingannya lagi sendiri nih, ISO sampai 6400, shutter speed per 8000 sampai 32 detik, white balance, autofocus, sama exposure. Buat mode slow-mo-nya sendiri bisa 120 dan 240 fps. Mode slow-mo dan time-lapse-nya ini tuh bisa kita pakai buat di kamera depan juga. Buat mode nightscape-nya ini tuh ada filter modern gold, cyberpunk, sama flamingo. Jadi ya bisa gue bilang ini biar nggak bosen sih hasil jepretan mode malamnya, biasanya kan ya gitu-gitu aja ya. Terus buat mode videonya, kamera belakangnya nih kita bisa ngerekam sampai resolusi 4K 30 fps aja. Kalau mau 60 fps mentok di 1080p aja. Ada mode ultra steady-nya juga biar videonya makin stabil. Tapi pas diaktifin jadinya tuh agak lebih ngezoom gitu sih kayak gini nih. Buat perekaman kamera depannya support sampai 1080p 30 fps aja. Udah sih ya, jadi kalau menurut gua Realme 7 ini tuh nggak salah kalau mereka nyebutnya adalah 64 megapiksel Power Master. Jadi kayak gabungan aja antara resolusi kamera belakangnya, prosesor gamingnya, baterainya gede dan ngecasnya juga cepet. NFC juga yang bikin pemakaian standar sehari-hari ini jadi berasa lebih upgrade. Kalau harganya beneran di 3 jutaan, menurut gua sih ini oke banget buat kelas mid-range yang punya fitur komplit. Nah, 3 jutaannya berapa komplitnya? Tungguin aja pas launchingnya nanti ya. Soalnya pas ini gue syuting juga harga Realme 7 gue nggak dikasih tahu sama sekali. Paling nanti gue update aja di deskripsi kayak biasa. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Ya, gue Wasa dan Aris, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.